Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah berbicara, Ibu Dewi Kusuma, SS MPD, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, sehat, walafiat hingga saat ini. Saya Marfuah izinkan menyampaikan pidato tentang pendidikan yang merata untuk masa depan yang setara. Saudara-saudara, bayangkan saudara kita di pelosok Papua yang harus menempuh belasan kilometer, berjalan kaki, menyusuri sungai, melewati hutan, hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Bandingkan dengan anak-anak di kota besar, bahkan mereka bisa belajar dari rumah dengan fasilitas internet yang super cepat, guru privat, dan fasilitas digital lainnya. Kesenjangan ini nyata terjadi. Ini adalah masalah serius dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan adalah hak dasar bagi anak bangsa. Namun, pada kenyataannya, tak semua anak mendapat kesempatan yang sama. Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia ini masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya terpecahkan. Saudara-saudara, apa dampak dari ketidakmerataan ini? Yaitu anak-anak di pelosok desa yang tertinggal secara literasi, numerasi, bahkan karakter. Faktanya, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan Indonesia. Ketika pendidikan belum merata, kesenjangan sosial, ekonomi, dan pembangunan akan semakin melebar. Maka kita tidak bisa berharap atas kemajuan bangsa jika hanya segelintir rakyatnya yang terdidik. Saudara-saudara, masalah ini bukan hanya soal infrastruktur. Banyak sekolah di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan masih kekurangan guru. Ada di sekolah yang bahkan hanya memiliki satu guru untuk mengajar semua mata pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kondisi ini diperparah oleh akses teknologi dan jaringan yang sangat terbatas. Maka ketika anak-anak di kota sudah bisa belajar coding, maka anak-anak di desa hanya bisa berjuang memahami, membaca, dan berhitung. Apakah ini adil? Apakah ini yang kita sebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah sudah mengupayakan seperti pembangunan sekolah baru, program guru penggerak, bahkan digitalisasi pendidikan. Tapi itu belum cukup. Kita membutuhkan gerakan bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Pertama, yang harus ditempuh pemerintah adalah menjadikan pemerataan kualitas pendidikan sebagai fokus utama. Fokusnya bukan hanya pada jumlah sekolah, tetapi juga pada kualitas mutu tenaga pendidik, sarana prasarana, dan akses jaringan. Kedua, sektor swasta dan komunitas sosial bisa terlibat aktif. Banyak gerakan Indonesia Mengajar seperti Ruang Guru dan gerakan Indonesia Mengajar yang menyenangkan serta bisa memberikan dampak positif. Kita semua bisa berkontribusi dengan menjadi relawan,
menyumbang buku, atau hanya menyebarkan sekedar tentang pentingnya pendidikan yang merata. Saudara-saudara, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sekelompok elit yang pintar, tapi seberapa kita dapat mendidik seluruh anak-anak kita tanpa memandang mereka lahir dan tumbuh di mana. Pendidikan bukan hanya jalan menuju pekerjaan, melainkan fondasi utama dalam kemajuan bangsa yang adil, sejahtera, dan beradab. Oleh karena itu, hak pendidikan tidak boleh tergerus oleh sekat geografis dan ketimpangan ekonomi. Mari kita bergerak, mari kita peduli, karena masa depan Indonesia milik kita bersama. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.